Asnawi Bangkualam dan Irfan Fandi bersaing untuk jadi pemain terbaik. Disorot pemandu bakat Belgia, striker timnas Indonesia U20 disebut mirip Ciro Immobile. Sempat ditarik karena cedera, ini kondisi terbaru Egy Maulana jelang laga timnas Indonesia versus Filipina. Asnawi Bangkualam dan Irfan Fandi bersaing untuk jadi pemain terbaik. Piala AFF 2022 mengajak netizen untuk memilih pemain terbaik pada pertandingan keempat. Dalam daftar yang dirilis oleh Piala AFF 2022 ada 4 pemain yang masuk nominasi, yakni Asnawi Bangkualam, Lim Pisot, Sukapon Phongchingkam, dan Irfan Fandi. Hingga Sabtu 31 Desember ada 2 nama pemain yang bersaing ketat. Asnawi Bangkualam dan Irfan Fandi berada di daftar teratas untuk sementara. Pemilihan nama-nama dalam daftar tersebut dilihat dari kontribusinya kepada tim. Pemain Barito Putra dari Filipina nilai timnas Indonesia akan kerepotan. Mantan pemain timnas Filipina Michael memprediksi jika tim The Azkals bisa buat kejutan bagi timnas Indonesia. Pada laga ini skuad Garuda ditargetkan untuk meraih kemenangan untuk mengunci 1 tiket ke babak semifinal. Namun tim lawan juga tidak bisa dipandang sebelah mata karena Filipina akan tampil di depan supporter mereka sendiri. Michael menilai jika timnas Filipina sudah menunjukkan peningkatan, apalagi mereka sudah mempersiapkan Piala AFF 2022 sudah maksimal. Kualitas bagus dan tim kita juga cukup bagus. Kita berlatih dengan level latihan yang tinggi dan dibandingkan dengan tim ASEAN lain hampir seimbang, kata Michael. Sempat ditarik karena cedera, ini kondisi terbaru Egy Maulana jelang laga timnas Indonesia versus Filipina. Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri memang sempat ditarik keluar karena kesakitan cedera saat menghadapi Thailand. Selama ini Egy Maulana memang menjadi salah satu pemain andalan milik timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa Egy Maulana dalam keadaan fit kondisinya. Menurutnya tidak ada masalah cedera serius yang dialami oleh Egy. Dengan konfirmasi itu Egy Maulana dipastikan dalam kondisi terbaiknya. Ia pun dipastikan bisa tampil memperkuat timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Rizal Memorial Manila pada 2 Januari mendatang. Disorot pemandu bakat Belgia, striker timnas Indonesia U20 disebut mirip Ciro Immobile. Striker timnas Indonesia U20 Hoki Caraka mendapatkan sorotan dari pemandu bakat asal Belgia yang bernama Jacek Kulik. Bahkan gaya bermainnya disebut mirip Ciro Immobile. Sebagai informasi, Jacek Kulik memiliki segudang informasi terkait para pemain muda potensial, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Melalui akun Twitter pribadinya @avtalensco, Jacek Kulik menyoroti Hoki Caraka. Ia memberikan rating 6,5 dari 10 untuk striker berusia 18 tahun ini. Dalam keterangannya, Hoki Caraka disebut punya kekuatan dalam kecepatan, akselerasi, finishing, pergerakan, insting, heading, hingga memiliki agility. Dengan bakat yang dimiliki oleh Hoki, Jacek Kulik menyebutkan permainannya mirip dengan striker asal Italia Ciro Immobile. Vietnam ditahan imbang Singapura, Malaysia terancam tersingkir. Hasil Piala AFF 2022, Vietnam ditahan imbang Singapura saat kedua tim bersua dalam laga lanjutan grup B di Jalan Besar Stadium Jumat 30 Desember. Skor imbang 0-0 menutup pertandingan kedua tim. Hasil ini membuat Vietnam dan Singapura sama-sama mengoleksi 7 poin dari 3 laga. Keduanya unggul 1 poin atas Malaysia. Vietnam berpeluang besar lolos ke semifinal sebagai juara grup karena tinggal Myanmar pada laga terakhir grup B pada Senin 3 Desember. Sementara Singapura lebih sulit karena harus melawan Malaysia, namun Singapura hanya perlu bermain imbang untuk mempertahankan posisi runner-up. Rekor pertemuan timnas Indonesia versus Filipina, skuad Garuda mentereng. Rekor pertemuan timnas Indonesia versus Filipina jelang pertandingan di laga pamungkas grup A Piala AFF 2022 menilik riwayat pertandingan memihak pada skuad Garuda. Matchday terakhir fase grup A Piala AFF 2022 timnas Indonesia versus Filipina digelar di Manila, Filipina. Sepanjang pertemuan kedua timnas Indonesia tercatat bersua Filipina 7 kali sejak 2010. Hasilnya skuad Garuda menang 3 kali, seri 3 kali dan kalah sekali dengan skor cukup telak. Presiden Jokowi berharap timnas Indonesia berhasil melaju ke partai puncak.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi hadir untuk menonton dan memberi dukungan langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand pada Kamis 29 Desember yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada lanjutan fase Grup A Piala AFF 2022. Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja para pemain Timnas Indonesia usai menyaksikan duel melawan Thailand. Presiden Jokowi berharap agar Timnas Indonesia bisa melaju ke partai puncak Piala AFF 2022. Timnas Indonesia telah berjuang dengan keras. Semoga terus melaju hingga babak final turnamen Piala AFF tahun ini. Tulis Presiden Joko Widodo di Instagram.